dari dataran tinggi Tanah Besuma, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar Alam hari ini. Bertemu lagi dengan saya Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Di sini saya juga bersama Mbak Cepi. Mbak Cepi. Untuk hari ini ada berita apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagar Alam hari ini. Salah satunya, Gubernur Provinsi Sumsel, Haji Herman Deru, kembali melakukan kunjungan kerja ke Kota Pagar Alam. Pada kunjungan kali ini, Gubernur Haji Herman Deru ingin mengajak warga Sumsel untuk datang berwisata ke Kota Pagar Alam. Berikut liputannya. Gubernur Provinsi Sumsel, Haji Herman Deru menyebutkan jika wilayah-wilayah blank spot di Kota Pagar Alam sedikit berkurang. Kalau kita lihat untuk wilayah blank spot di Pagar Alam sudah jauh berkurang dan ini juga menjadi salah satu syarat saat ini dalam wisata kekinian, ujar Herman Deru. Dalam wisata kekinian, kata Herman Deru, orang tentu membutuhkan sinyal, butuh pancaran internet yang terus-menerus. Kita juga ucapkan selamat berwisata untuk seluruh pengunjung yang ada di Kota Pagar Alam. Ayo kita tetap kreatif, Pagar Alam ini patut saya acungkan jempol. Sebab dari 17 kabupaten kota di Sumsel yang tidak merosot ekstrim, ekonominya bisa dibilang masih stabil, ucapnya. Sementara itu, Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan perhatian Gubernur Sumsel, Haji Herman Deru kepada masyarakat Kota Pagar Alam. Pemkot Pagar Alam secara mandiri terus bertahap melaksanakan program-program di bidang pertanian dan pariwisata dengan cara memaksimalkan penggunaan lahan, penguatan kelompok tani, dan mengembangkan lokasi wisata. Tandasnya, Madan Coga, Pagar Alam Pos Channel. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH bertindak menjadi saksi Walimatul Urus Rahmat Alpan Wiracahyadi MPDI dan Dwi Sri Wahyuni yang melaksanakan akad nikah di Dusun Alun 2. Ini tayangannya. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH bertindak menjadi saksi Walimatul Urus Rahmat Alpan Wiracahyadi MPDI, putra Bapak Tahul Arifin dan Ibu Sasilah, dan Dwi Sri Wahyuni SPDI, putri Bapak Kamhar dan Ibu Sumarti, yang melaksanakan akad nikah di Dusun Alun 2, Kelurahan Alun 2, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kamis 24 Desember 2020. Resepsi pernikahan Rahmat dan Dwi akan dilangsungkan pada Rabu 6 Januari 2021 di Desa Aromantai, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Selatan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a binaikum mafil khair. Selamat menempuh hidup baru untuk Ustadz Rahmat Alpan dan Dwi Sri Wahyuni. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Madan Coga, Pagar Alam Pos Channel. Berita selanjutnya, Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH membuka secara resmi kegiatan program pembinaan lanjut korban penyalahguna nafza Aftercare tahap 2 Kementerian Sosial di RI di IPWL Bekisa Foundation Kota Pagar Alam. Berikut liputannya. Di kesempatan ini, Kak Pian menyerahkan dana bantuan pembinaan lanjut secara simbolis yang diterima langsung perwakilan peserta. Selain itu, Kak Pian pun memberikan sertifikat penghargaan kepada IPWL Bekisa yang terima Ketua IPWL Bekisa Kota Pagar Alam, Bayu Doli Pohan. Turut hadir Asisten 1 Agus Ahmad, perwakilan Dirjen Kementerian Sosial, Rehabilitasi Nafza, TNI, perwakilan Polres Pagar Alam, BNN Kota Pagar Alam, Kabid Resos Dinsos Kota Pagar Alam, Burako Bangun, serta peserta program pembinaan lanjut korban penyalahguna nafza Aftercare tahap 2 Kementerian Sosial RI di IPWL Bekisa Foundation Kota Pagar Alam. IPWL Bekisa Foundation Kota Pagar Alam adalah salah satu tempat atau wadah rehabilitasi sosial yang berada di bawah naungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ucap Kak Pian. Madan Coga, Pagar Alam Pos Channel. Berita selanjutnya, guna memenuhi kuota kebutuhan kepegawaian, tahun depan pemerintah Kota Pagar Alam bakal membuka seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. Ini tayangannya. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH mengatakan tahun depan akan anggarkan kebutuhan dananya sesuai dengan kemampuan APBD Kota Pagar Alam. Tambah Waku Alpian, jika memungkinkan PPPK direkrut sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan daerah.
Kemudian CPNS tidak hanya sebatas tenaga teknis, namun juga direkrut tenaga kesehatan dan kebutuhan pegawai lainnya. Jadi, jika kondisi keuangan memungkinkan, perekrutan CPNS dan PPPK kita laksanakan tahun depan. Lihat saja dari catatan kondisi keuangan daerah pada 2021 mendatang, ungkapnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Pagaralam, Marenda Oka Wijaya, mengatakan tahun depan pemerintah Kota Pagaralam akan mengajukan formasi seleksi penerimaan CPNS dan PPPK total sebanyak 294 orang. Insya Allah pada 2021, pemerintah Kota Pagaralam melalui BKPSDM mengajukan formasi PPPK guru sebanyak 230 orang dan CPNS sebanyak 64 orang. Jelasnya, Madan Joga, Pagaralam Post Channel. Berita selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu mengatakan masyarakat Pagaralam pandai mengelola potensi, diantaranya potensi di sektor pertanian. Hal inilah yang membuat ekonomi Pagaralam terjaga meski ada pandemi COVID-19. Berikut liputannya. Kita bersyukur Pagaralam punya petani-petani yang andal, ujar Hermanderu ketika ditemui Pagaralam Pos di kebun jeruk gergah Dusun Langur Indah, Kelurahan Agunang Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Sabtu 12 Desember. Petani di sini mampu menanam banyak jeruk gergah. Mereka berhasil menjual jeruk gergah dalam skala besar. Di waktu yang bersamaan, mereka menarik wisatawan. Roda ekonomi pun berputar. Kunci lain, Deru menambahkan, adalah kekompakan, yaitu antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian ditopang dengan kekuatan finansial yang sumbernya bisa dari perbankan. Dengan begini, Deru memandang ekonomi Pagaralam akan senantiasa terjaga, walau pandemi tak tahu akan sampai kapan. Harus optimis, ucapnya. Sementara itu, Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni SH, mengatakan ekonomi Pagaralam tak terganggu meski ada pandemi COVID-19. Hal ini ia bilang lantaran ekonomi masyarakat Pagaralam sebagian besar ditopang dari sektor pertanian. Sampai saat ini hasil bumi masih bisa dikirim keluar. Pertanian merupakan sektor yang real, katanya. Madan Joga, Pagaralam Post Channel. Berita terakhir Pagaralam hari ini, sebanyak 28 kelompok tani tersebar di Kota Pagaralam kembali mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian. Ini tayangannya. Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni SH, mengatakan bantuan Alsintan yang diterima oleh kelompok tani ini juga tidak terlepas daripada campur tangan pemerintah Provinsi Sumsel, termasuk Gubernur Sumatera Selatan. Karena kita tahu di tahun 2020 ini, beberapa sektor pembangunan di Kota Pagaralam termasuk sektor pertanian banyak juga bantuan dari Gubernur, paparnya. Sementara Gubernur Provinsi Sumsel, Haji Hermanderu, menyatakan jika sektor pertanian menjadi titik fokus secara menyeluruh Sumsel dengan menyesuaikan kultur, cuaca, dan lain-lain, tanpa ada instruksi agar menyeragamkan komoditas. Karena kita tahu bahwa setiap daerah memiliki potensi masing-masing di sektor pertanian. Sebagai contoh bahwa di Pagaralam lebih cocok dengan hortikulturanya, dan inilah yang harus selalu ada inovasi dalam peningkatan produktivitasnya, ungkapnya. Sementara itu, Kadis Pertanian Kota Pagaralam, Gunsono Mekson, menyebutkan Alsintan yang disediakan ini berjumlah 150 unit, terdiri dari John Deere 10 unit, hand traktor 40 unit, kultivator 30 unit, power thresher 10 unit, konseler 10 unit, dan pompa air 50 unit. Dan untuk penerima adalah 28 poktan yang tersebar di 5 kecamatan Kota Pagaralam, imbuhnya. Madan Joga, Pagaralam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagaralam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.